Satu sosok yang sudah menjadi semacam ikon dari jalan ini. Dan kalau kamu pernah dengar nama jalan ini disebut, kemungkinan besar kalian mendengar namanya bersamaan dengan satu cerita ini. Prajurit tanpa kepala. Jalan Tongkeng. Letaknya nggak jauh dari Stadion Siliwangi. Salah satu titik paling ramai di kota ini. Di jantung Bandung. Bukan di hutan terpencil, bukan di gunung yang jauh, tapi malam-malam jalanan itu sepi walaupun di tengah kota. Kecamatan Sumur Bandung. Namanya sendiri udah punya nuansa aneh. Tongkeng. Bukan nama yang glamor, bukan nama yang manis. Dan ternyata jalan ini emang gak pernah mau jadi tempat yang manis. Karena di balik nama itu ada sejarah yang banyak orang gak tahu. Kawasan Tongkeng. Dulu, di zaman kolonial Belanda, bukan jalan biasa. Ini adalah daerah militer. Daerah tentara. Letaknya dekat dengan pusat kekuatan Belanda di Bandung waktu itu. Dan ketika sebuah tempat punya sejarah militer yang kelam, sisa-sisa itu nggak selalu pergi bersama waktu. Orang-orang tua yang tinggal di sekitar sana udah lama bilang, jalan itu beda. Ada yang berat di sana. Sesuatu yang gak kasat mata tapi bisa dirasain oleh siapapun yang lewat malam-malam. Dan sejak lama, pengendara, warga yang kebetulan masih di luar larut malam, mereka mengaku bahwa mereka melihat hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Sekitar tahun 1850-an, warga atau pengendara yang melintas di malam hari mengaku melihat sesuatu yang bikin darah mereka dingin. Gerombolan tentara. Mereka berbaris rapi. Pakaiannya lusuh, tapi cara berjalannya teratur. Tengah malam, di jalan yang seharusnya kosong. Dan ketika mereka mencoba untuk melihat lebih jelas, barisannya sudah menghilang. Seperti kabut yang ditiup oleh angin. Tapi, dari semua cerita yang beredar tentang Jalan Tongkeng, ada satu cerita yang jauh lebih terkenal dari yang lain. Satu sosok yang sudah menjadi semacam ikon dari jalan ini. Dan kalau kamu pernah dengar nama jalan ini disebut, kemungkinan besar kalian mendengar namanya bersamaan dengan satu cerita ini. Prajurit tanpa kepala. Menurut cerita yang sudah beredar turun-temurun di sekitar Jalan Tongkeng, sosok ini dulunya adalah seorang prajurit Belanda, seorang tentara yang setia. Hidupnya dia abadikan sepenuhnya untuk Belanda. Loyal, patuh, ya seorang prajurit sejati. Paling tidak menurut standar penguasa waktu itu. Tapi di balik kesetiaan itu, ada yang tidak suka. Warga pribumi yang sudah lama menderita di bawah cengkeraman kolonial, mereka tidak bisa terus diam. Dan pada suatu hari, di kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Jalan Tongkeng, prajurit itu tidak pernah pulang ke baraknya. Dia dibunuh, dieksekusi. Dan caranya, kepalanya dipenggal dengan pedangnya sendiri.
Yang membuat cerita ini berbeda dari sekedar kisah pembunuhan biasa adalah kepalanya tidak pernah ditemukan. Tidak pernah. Bahkan sampai sekarang. Dan konon katanya, itulah yang membuat arwahnya tidak bisa tenang. Tidak bisa pergi. Terjebak di antara dunia yang dia tinggalkan dan dunia yang tidak mau menerimanya. Jasad yang tidak utuh, ruh yang tidak bisa pulang. Dan sejak saat itu, ia bergentayangan. Menunggangi kuda, berkeliling dari kawasan Taman Pramuka sampai ke Jalan Tongkeng, malam demi malam. Tidak pernah berhenti. Mencari satu hal yang membuat dia tidak bisa beristirahat. Kepalanya yang hilang. Dan sebenarnya banyak orang yang mengaku sudah pernah melihatnya. Pengendara yang lewat malam-malam, warga yang kebetulan masih di luar larut malam, mereka menceritakan hal yang sama. Sebuah sosok besar di atas kuda, berbaju militer, yang lusuh, usang, tapi tetap bisa dikenali sebagai seragam tentara Belanda. Tapi tidak ada kepala. Tepat di atas lehernya, tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan. Dan yang paling bikin ngeri, katanya ia akan turun dari kuda, menghampiri siapapun yang dia lihat, dan dia akan meminta bantuan. Bantuan untuk menemukan kepalanya. Tapi ada satu hal lagi yang beredar soal tempat ini. Satu mitos yang sampai sekarang masih dipercayai oleh banyak orang. Dan kalau kalian ingin melihatnya, cukup tiup peluit di sana tengah malam. Maka konon katanya tidak lama kemudian, menurut cerita yang beredar, prajurit itu akan datang, menghampiri kalian, dan mengajak kalian untuk membantu mencarinya. Ada yang pernah secara tidak sengaja membuktikannya. Ia bilang, ia tidak meniup peluit, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kuda. Pelan, berirama, dari arah yang tidak ada sumbernya. Dan tidak ada kuda di sekitar sana malam itu. Tapi yang bikin saya penasaran, semua yang tadi saya ceritain itu cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Mitos, urban legend. Namun bagaimana kalau hal itu bukan cuma mitos? Ada orang-orang yang pernah berada di Jalan Tongkeng di malam yang sama seperti malam ini, dan mereka tidak hanya mendengar ceritanya. Mereka mengalaminya dengan kedua mata sendiri. Dan malam ini, mereka ada di sini, bersedia untuk bercerita. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Kalau kamu berani, dengerin. Sekarang Awas sudah bersama Pati, seseorang yang memiliki pengalaman pribadi yang terikat langsung juga dengan Jalan Tongkeng. Dan mungkin kita langsung aja ya, karena mungkin yang mau pertanyakan lebih dahulu tuh sejarah kamu sendiri juga dengan si Jalan Tongkeng ini. Kayak apakah pernah tinggal di sana atau seperti apa? Oke, kebetulan aku udah tinggal di Jalan Tongkeng dari 2010 sampai 2023 kemarin. Berarti sempat untuk sekarang udah pindah rumah gitu ya. Tapi sempat tinggal di sana selama beberapa tahun. Iya. Dan kalau misalnya tentang sejarah atau cerita-cerita dari Jalan Tongkeng ini sendiri, sebenarnya kamu sudah kenal atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk sejarah-sejarah itu aku baru tahu
pas waktu udah pertengahan aku tinggal di Jalan Tongkeng. Sebelumnya aku nganggep Jalan Tongkeng itu kayak ya udah jalanan Bandung pada umumnya. Namun Ternyata Jalan Tongkeng itu di baliknya ada beberapa kisah horor yang mungkin banyak orang nggak tahu juga. Oke. Dan ini menarik juga ya sebenarnya teman puaka, karena jalan ini tuh sering sebenarnya ditakutin sama orang-orang. Tapi sebenarnya kamu sendiri yang sebagai orang yang tinggal di sana selama beberapa tahun, pernah merasa takut nggak sih, atau apa yang sebenarnya bikin takut gitu? Oke. Aku ngerasa takut banget karena aku udah tahu sejarahnya sendiri gitu loh. Di Jalan Tongkeng itu sejarahnya ya Belanda. Oke. Bangunan-bangunan Belanda, dan kebetulan ayahku kantornya di belakang rumah. Dan itu tuh benar-benar full bangunan Belanda. Yang ngebuat aku sebenarnya kayak agak parno, tapi aku percaya yang kayak gitu tuh pasti ada. Pasti gak mungkin gak ada satupun peristiwa. Oke. Dan berarti untuk pengalaman horor yang seperti kamu bilang gitu ya, apakah kamu mendengar dari cerita orang lain atau sebenarnya Pati ini tuh yang merasakan dan experience sendiri gitu? Aku ngerasain sendiri sih. Kebetulan pas waktu 2016 adik aku lahir. Aku percaya kalau misalnya anak kecil tuh peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena konon katanya kan mereka belum memiliki dosa ya, jadi masih terbuka juga tentang hal-hal seperti itu. Betul. Nah saat itu aku lagi ngasuh adik aku. Adik aku lagi disimpan di troli bayi. Dan kalau boleh tahu ini umur adikmu benar-benar baru lahir atau? Baru berapa 6 bulan deh kayaknya. Baru 6 bulan, oke. Nah dia tuh ya biasalah diem aja kan, cuma ngoceh-ngoceh dikit. Saat aku ngejagain, aku ngeliat di bayangan mata adik aku itu tuh ada seseorang yang lagi berdiri di depan adik aku. Jadi aku ngelihatnya dari belakang adik aku. Ini troli di sini kan. Aku ngelihat mata adik aku. Jadi dari atas, tapi di depan mata adikmu gitu. Ya di depan adik aku itu ada orang lagi berdiri. Oke, dan boleh dideskripsikan nggak orang ini tuh seperti apa? Orangnya tuh kalau aku lihat dari bola mata adik aku tuh orangnya kayak tinggi tapi perawakannya kayak cowok. Perawakannya lelaki banget gitu ya. Oke. Dan terus tapi aku nggak ngelihat wajahnya. Jadi benar-benar pure ya udah bayangan badan cowok doang di depan. Sedangkan di depan adik aku itu lagi gak ada siapa-siapa. Oke. Lumayan merinding ya sebenarnya. Itu berarti terjadi ketika kamu sedang sendiri di rumah malam-malam kah atau seperti apa? Itu lagi sore, jadi itu kejadiannya di ruang tamu. Dan mamaku lagi masak di dapur. Jadi di rumah tuh cuma ada bertiga, aku, mamaku, sama adik aku aja. Dan di saat itu kamu sedang menjaga adikmu dan kamu lihat dari matanya, refleksi matanya berarti betul. Ada perawakan lelaki yang tinggi dan badannya lelaki banget. Betul. Sebenarnya apa yang kamu rasakan di momen itu? Apakah kamu kayak juga takut atau dalam kondisi yang kayak seperti tidak sadar juga? Karena ada juga beberapa cerita ya dari teman puaka, kalau misalnya kita melihat gitu, mungkin ada dalam state atau kondisi yang kita pun tidak sadar sebenarnya kita melihat. Apa yang sebenarnya Pati rasain waktu itu? Yang aku rasain sebenarnya aku jujur langsung ketakutan saat itu juga, karena aku tahu sejarah dari Jalan Tongkeng itu sendiri kan, yang tadi udah sempat diceritain juga, kayak ada tentara-tentara, yang which is tentara-tentara banyaknya itu lelaki. Nah di situ aku langsung ke-recall dengan sejarah-sejarah tentang itu. Makanya saat aku ngelihat bayangan sosok lelaki di depan adik aku yang padahal di rumah itu lagi tidak ada lelaki, aku langsung teriakin mamaku. Dan kamu menceritakan juga berarti ke mama aku. Lalu respon dari mamanya Pati itu kayak gimana? Nah ternyata setelah itu papaku kayak nenangin dulu. Tapi setelah beberapa hari ternyata mamaku nyeritain juga hal yang serupa. Mamaku kan udah berarti selalu sama adik aku terus kan. Ternyata mamaku pernah ngalamin hal yang sama. Sama persis? Sama persis. Tapi itu kejadiannya bukan di ruang tamu, itu di kamar mamaku. Mamaku lagi main sama adik aku duaan siang-siang.
Dan mamaku juga sama ngeliat bayangan orang laki-laki di mata adik aku. Dan apakah posisinya juga sama ketika adiknya lagi berbaring dan baru mamanya melihat dari bayangan matanya? Berarti seperti itu, lumayan mirip gitu ya. Oke, dan sebenarnya karena setelah kejadian yang kamu alami itu kamu juga cerita ke keluarga kamu, pernah gak sih ada momen yang kayak kalian semua berkumpul untuk kayak mungkin mencari penjelasan logisnya tuh ada gak sih? Sebenarnya kayak mama aku tuh sempat cerita juga kan ke ayahku tentang hal itu. Tapi ayahku tuh orang yang gak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Dan selalu berpikiran positif. Mungkin itu perasaan aja, mungkin itu lagi capek. Dan karena ayahku kan mungkin karena udah terbiasa di barak yang kayak gitu-gitu, mungkin ayahku juga pasti ngalamin hal yang kayak gitu. Cuma balik lagi, ayahku tuh bukan orang yang percaya akan hal yang seperti itu, Wak. Ini menarik banget ya teman-teman, karena kalau dari Awa sendiri, Awa itu adalah orang yang belum pernah mengetahui sejarah Jalan Tongkeng itu seperti apa, dan mendengar cerita langsung dari orang yang mengalami pengalaman seperti itu jujur membuat aku lebih agak goosebump gitu ya, apalagi mendengar ceritanya juga. Tapi untuk prajurit tanpa kepala ini, apa sejarah yang sebenarnya Patih tahu gitu kalau tentang prajurit hantu? Kalau yang aku tahu kan, jadi di Jalan Tongkeng itu ada beberapa kantor tentara. Jadi nggak cuma ada satu kantor tentara doang. Dan salah satunya itu di Rindam. Di Rindam itu ada barak-barak yang untuk perwira-perwira baru untuk tinggal di sana. Nah, setahu aku untuk prajurit tanpa kepala ini kayak memang udah dari mulut ke mulut, dari tetangga-tetangga aku pun juga menceritakan hal yang sama. Tapi sebenarnya mereka itu tidak akan mengganggu kalau kita tidak reach out mereka. Dan apakah dengan cara meniup peluit itu betul adanya? Sejujurnya aku tidak pernah mencoba sih, karena aku tidak mau mengganggu mereka juga. Cuman ada satu hal yang sering terjadi juga di Jalan Tongkeng selain si hantu tanpa kepala itu. Jadi aku punya tetangga, Wak. Dia tuh baru pindah di rumah dinas itu. Dan dia tuh orangnya yang gak percaya akan hal-hal mistis. Jadi itu tuh emang udah sering terjadi kalau misalnya ada hujan malam hari, itu tuh pasti ada orang yang nyapu di malam hari. Kalau hujannya malam, itu dia akan nyapu malam-malam. Dan tetangga aku itu gak percaya tentang hal itu, dan dia malah merasa terganggu akan ada halnya itu. Lalu sehari setelah dia merasa terganggu itu, dia tuh kayak nyeletuk kan pas waktu terganggunya, siapa sih itu yang nyapu malam-malam gak ada kerjaan banget. Dan sehari setelah itu ternyata dia langsung demam, dan dia baru dikasih tahu sama tetangga-tetangga yang lain kalau jangan sompral di daerah sini, karena memang itu kan daerah tentara, daerah Belanda gitu, yang sering terjadi hal-hal mistis seperti itu. Dan untuk ngomongin soal yang nyapu itu, berarti apakah betul yang menyapu itu adalah tetangga betulan atau seperti apa? Nah, aku sempat pengen ngebuktiin tentang hal itu, karena aku ngerasa masa sih ada yang nyapu jam 10 malam, jam 11 malam. Terus karena kakak aku tuh sering duduk di garasi, di teras, jadi aku ngerasa berani aja gitu untuk ngecek itu. Terus pas waktu, jadi rumah dinas aku tuh ngejejir gitu kan. Aku coba ke depan, ternyata emang gak ada yang nyapu, dan suara nyapu itu juga hilang. Terus setelah aku tanya ke kakak aku, Mas itu emang ada yang nyapu apa gimana? Gak tahu, emang sering kayak gitu katanya. Berarti sebetulnya hal itu sudah tanda kutip normal lah ya untuk orang-orang yang tinggal di Jalan Tongkeng. Dan apakah pandangan kamu tentang jalan itu berbeda setelah kamu mengalami dan mendengar cerita-cerita seperti itu, atau seperti apa? Sejujurnya sangat berbeda, karena semakin aku tahu semakin dalam juga loh, kayak oh ternyata sejarahnya kayak gini,
oh ternyata kayaknya bener deh hal-hal yang kayak gitu tuh. Kayak gitu. Dan kalau misalnya Pati sendiri mau berpesan gitu ya ke orang-orang yang mungkin lewat atau mau ke Jalan Tongkeng, apa yang pengen kamu sampaikan? Mungkin buat teman-teman yang mau ke Jalan Tongkeng, kalian boleh membuktikan sesuatu tapi jangan sampai mengganggu mereka. Apalagi kalian pengen bertemu sama mereka. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh jangan diganggu kalau kalian tidak mau kenapa-kenapa. Ya nih, kalian sudah dengar sendiri ya teman-teman Puaka. Bukan dari buku, bukan juga dari internet, tapi dari orang yang sudah ada di jalan itu selama beberapa tahun dan merasakan sendiri kenapa jalan itu memiliki reputasi yang bukan tanpa alasan. Sebenarnya Awa juga udah sedikit riset lah tentang tempatnya juga. Udah dengar banyak cerita, tapi ada sesuatu soal Jalan Tongkeng yang beda dari yang lain. Mungkin karena tempatnya ada di jantung kota, di antara rumah-rumah, warung-warung, dan orang-orang yang hidup normal setiap harinya. Tapi tetap saja, malam-malam jalan itu jadi tempat yang berbeda. Dan prajurit itu, kalau ceritanya benar, sudah ratusan tahun berjalan di sana. Ratusan tahun mencari sesuatu yang tidak pernah ketemu. Ini yang bikin mungkin awak kepikiran juga lah ya sendiri. Bukan soal apakah dia ada atau enggak, tapi soal bagaimana ya rasanya jadi dia. Terjebak di tempat yang sama, untuk waktu yang tidak ada ujungnya, karena ada satu hal yang belum selesai. Satu hal yang gak pernah tuntas. Mungkin kita semua juga punya versi kita sendiri kan, dari kepala yang hilang itu. Sesuatu yang kita cari, sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang bikin kita gak bisa benar-benar pergi dari satu tempat. Satu tangan, satu momen, satu bagian dari hidup kita. Bedanya, kita masih punya waktu untuk menemukannya. Itu dari awal, dari studio Puaka. Dan kalau episode ini bikin kamu merinding, atau kamu punya cerita sendiri tentang Jalan Tongkeng, atau tempat angker lain di kota kalian, tulis di kolom komentar. Aku baca semuanya. Dan siapa tahu, cerita kamu akan jadi episode berikutnya. Subscribe, like, dan terus temani Puaka, karena kita belum selesai kalau kamu berani.